Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tambah di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini saya akan membawakan satu materi tentang berita yang mengatakan bahwa vaksin influenza katanya bisa melindungi kita atau anak-anak dari infeksi COVID-19. Sama seperti berita-berita yang lain, kita harus membaca dari banyak literatur, lalu melihat literatur yang paling banyak menjadi sumber dari ilmu, lalu kita simpulkan. Nah, demikian harusnya ya. Jangan sampai kita membaca satu berita, walaupun itu berita yang sudah masif, terus kita percayai. Yang menjadi masalah kedepannya adalah berita hoax akan masih banyak beredar, dan apabila kita menyikapinya dengan salah, maka akan terjadi panik, misalnya panik buying, seperti misalnya kemarin itu susu beruang atau obat cacing yang katanya bisa untuk terapi-terapi yang berguna untuk pencegahan ataupun terapi COVID-19. Nah, ini semuanya literatur itu kan selalu berkembang. Untuk itu kita harus menyadari bahwa COVID-19 ini merupakan novel virus yang bisa dikatakan baru, walaupun sebenarnya sudah lama, sudah hampir 2 tahun. Untuk itu kita harus banyak belajar sebenarnya ya, walaupun belajar itu butuh waktu, butuh konsentrasi, tapi kita sebagai manusia yang diberikan akal budi harus menggunakannya sebaik-baiknya. Namun seperti biasa, sebelum membahasnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda nih, Bapak Ibu yang mungkin saja baru pertama kali nih menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Mana tahu banyak temannya yang membutuhkan materi ini. Yuk kita mulai pembahasannya. Bahwa akhir-akhir ini memang kasus COVID-19 ini masih cukup tinggi ya, apalagi dengan adanya varian Delta ini ya. Kita tahu memang penularannya semakin cepat dan katanya nih derajat keparahannya juga. Nah, pada anak-anak juga demikian, karena memang pada anak-anak ini belum ada vaksin yang ditentukan. Karena vaksin dewasa sudah mulai masif, anak-anak belum, maka di samping karena varian tadi, maka anak-anak juga lebih vulnerable, lebih gampang terkena dibandingkan dewasa, karena dewasa sudah ada vaksinnya. Walaupun sebenarnya tidak hal yang mutlak vaksin itu untuk mencegah, tapi kombinasi dari berbagai cara ya, terutama dari protokol kesehatan atau prokes. Nah, ada penelitian yang mengatakan bahwa vaksin influenza itu melindungi anak dari infeksi COVID-19. Jadi saya itu banyak juga menerima pasien-pasien yang ingin anaknya diimunisasi pneumokokus lah, imunisasi influenza, yang datangnya selalu bertanya, "Dok, benar nggak sih imunisasi influenza ini dapat menurunkan kejadian infeksi COVID-19 pada anak saya?" Nah, ini yang saya juga sempat terhenyak, karena logika saya adalah, kan itu kan dua kuman yang berbeda, dua mikroba yang berbeda, tentu logikanya antibodi yang diproduksi juga akan berbeda. Kalau misalnya seorang anak itu divaksin influenza, ya tentu antibodi yang diproduksi adalah antibodi yang memang khas untuk atau spesifik untuk influenza, karena sifatnya antibodi itu adalah spesifik untuk satu epitop antigen. Itu logikanya. Tapi bagaimana penjelasannya? Coba kita lihat, karena memang penjelasannya ini kita juga harus membaca penelitian-penelitian yang diberikan atau ditulis di berbagai media, jurnal-jurnal yang tersebar gitu ya. Coba kita lihat, ada nih satu penelitian. Judulnya adalah Impact of the Influenza Vaccine on COVID-19 Infection Rate and Severity. Ya, ternyata memang pada penelitian ini, coba kita lihat nih pada tabel, dikatakan bahwa orang-orang yang positif COVID-19 ya, COVID-19 positif itu lebih banyak terjadi pada orang-orang yang memang belum pernah diimunisasi flu. No flu vaksin ya, lebih tinggi dengan signifikansi yang bermakna dibandingkan dengan orang-orang yang sebelumnya sudah pernah divaksin flu. Tapi memang ini penelitiannya retrospektif. Dilihat yang sekarang orang yang positif COVID-19 dilihat dari riwayat daripada imunisasinya. Jadi bukan prospektif tapi retrospektif ya. Pada tabel yang ketiga juga kita dapatkan memang
odds ratio. Odds ratio itu adalah resikonya itu pada orang-orang yang sudah melakukan atau mendapatkan imunisasi influenza ini itu 0,76. Berarti kalau misalnya odds ratio-nya itu di bawah 1, berarti dia menjadi faktor protektif. Jadi dikatakan kalau misalnya kita menyimpulkannya adalah bahwa orang-orang yang sudah diimunisasi influenza ini resiko untuk terkena COVID itu 0,76. Berarti terproteksi sebenarnya dibandingkan dengan orang yang tidak diimunisasi influenza. Nah ini merupakan data dari jurnal yang saya ambil. Dalam penelitian yang lebih lanjut pada jurnal ini dikatakan bahwa dari orang-orang yang sudah diimunisasi influenza dan yang tidak diimunisasi influenza, pada kasus yang positif COVID itu ternyata yang butuh perawatan di rumah sakit, hospitalization, itu lebih tinggi orang yang tidak diimunisasi influenza. Begitu juga dengan lama perawatannya, length of stay-nya, lebih panjang orang yang tidak diimunisasi influenza. Nah, demikian juga dengan severity-nya, beratnya derajat COVID-19-nya. Dilihat dari pemakaian ventilator mekanik, kebutuhan dari ICU-nya, dan kematiannya semuanya lebih tinggi pada orang-orang yang sebelumnya tidak diimunisasi influenza. Itu menurut jurnal tersebut ya. Sekarang tentu kita bertanya-tanya, apa mekanismenya, apa dasarnya, bagaimana logikanya. Sebenarnya belum clear bagaimana mekanismenya, tapi mereka membuat suatu hipotesa atau kemungkinan bahwa terjadinya dengan imunisasi influenza ini akan terjadi yang namanya kekebalan tubuh yang terlatih. Terlatih artinya terpapar dengan antigen influenza, maka sistem imun seseorang ya, bukan hanya anak, tapi seorang itu juga akan terlatih. Nah, jadi bagaimana keterlatihannya? Dikatakan bahwa vaksin tersebut, vaksin influenza itu akan mengaktifkan kekebalan tubuh yang adaptif. Kekebalan tubuh adaptif adalah kekebalan tubuh yang didapatkan setelah kita berikan vaksin. Kekebalan tubuh yang adaptif ini melalui mekanisme seluler dan humoral. Yang seluler itu adalah melalui sel T helper dan juga sel memori, sedangkan yang humoral itu melalui produksi daripada antibodi. Mekanisme yang berikutnya adalah melalui immunity heterolog. Heterolog itu artinya dengan antigen yang berbeda. Jadi dikatakan vaksin itu nanti akan menimbulkan non-specific cross reactivity. Jadi dua kemungkinan ini yang mereka sodorkan yang mendasari bahwa orang-orang yang sudah diimunisasi influenza itu menjadi faktor proteksi dan juga faktor yang memperingan derajat atau severity dari COVID-19 ini. Tapi walaupun demikian, dari banyak penelitian, ini saya ambil nih ya, dari banyak penelitian masih pro dan kontra. Ada yang negatif correlation ya, menurut penelitian Amato dan teman-teman, menurut penelitian Zenetini, menurut penelitian Arokiaras. Nah, semuanya ini negatif. Tapi ada juga yang positif ya, penelitian Lisowski ya, susah dikatakan ya, disebutkan. Tapi memang ada yang negatif korelasi dan juga ada yang positif korelasi. Artinya masih perdebatan pro dan kontra. Walaupun kalau kita kaji lebih dalam, kita harus lihat bagaimana cara mereka mengambil kesimpulan. Untuk menghadapi hal ini, apa yang mesti kita lakukan? Coba kita lihat dari apa pendapat dari CDC. CDC itu adalah Center for Disease Control and Prevention ya. Jadi ibaratnya kayak lembaga ilmunya Amerika lah. CDC-nya Amerika. Apa katanya? Coba kita baca bareng-bareng. Flu vaccine will not prevent COVID-19. Nah ini dasarnya nih. Bahwa imunisasi atau vaksin influenza tidak mencegah infeksi COVID-19, but they will reduce the burden of flu illness. Tapi hanya menurunkan dari paparan atau penyakit flu. Memang kalau penyakit flu ini kan bukan hanya karena infeksi influenza, COVID-19 juga bisa menyebabkan gejala yang sama. Jadi menurut CDC ini bahwa vaksin influenza tidak akan mencegah
seseorang dari infeksi COVID-19. Nah, ini sebenarnya kesimpulan dari CDC. Tentu CDC itu sudah mengambil banyak literatur lalu mereka menyimpulkannya. Nah, demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang adanya berita yang mengatakan bahwa imunisasi influenza itu atau vaksin influenza dapat melindungi diri kita dari infeksi COVID-19. Tapi CDC mengatakan tidak demikian. Lalu bagaimana? Nah, simpulkan sendiri apa yang sudah saya terangkan tadi. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, salam sehat. Dadah!